Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Oke, anak-anakku semuanya. Hari ini materinya adalah materi akidah akhlak, yaitu mengenai mukjizat. Apa anak-anak? Mukjizat. Apa tuh sebenarnya mukjizat? Mukjizat berasal dari bahasa Arab yang artinya dari bahasa Arab itu adalah kata ajaza. Artinya apa ajaza itu? Artinya adalah melemahkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk mendatangkan sesuatu. Itu arti mukjizat atau arti ajaza berasal dari bahasa Arab itu. Kalau mukjizat dari segi istilah, yaitu menunjukkan makna, hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui nabi atau rasul untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Berarti maksudnya apa? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada nabi ataupun rasul. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah utusannya Allah. Selanjutnya, mengenai fungsi dari mukjizat. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubin. Yang menunjukkan makna, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Mukjizat Muhammad dengan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi maksudnya mukjizat, fungsinya mukjizat itu adalah sebagai bukti kebenaran adanya nabi ataupun rasul sesuai dengan dasar surat An-Nisa ayat 174. Sekarang macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Yang kedua, mukjizat aqliyah. Apa toh sebenarnya mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang terbatas. Maksudnya, mukjizat yang tampak, yang dapat ditangkap dengan panca indera. Seperti mukjizatnya Nabi Musa yang bisa membelah laut. Kan kelihatan kan anak-anak? Oh, mukjizat Nabi Musa yaitu apa? Tongkat yang bisa membelah lautan. Itu berarti mukjizat yang kelihatan, yang tampak. Yang kedua, mukjizat aqliyah. Berarti antonim dari kauniyah, yaitu apa? Aqliyah. Maksudnya mukjizat yang tidak terbatas. Mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Seperti apa, Nana? Yang bisa dicerna, bisa dipahami oleh akal pikiran manusia, yaitu Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran? Karena Al-Quran itu
mukjizat berlaku sepanjang zaman bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Itu mukjizat kauniyah sama mukjizat akliyah. Selanjutnya, yaitu kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat. Apa itu kejadian luar biasa lainnya selain mukjizat? Yang pertama adalah karomah. Yang kedua, ma'unah. Yang ketiga, irhas. Ya, kita bahas satu persatu. Apa toh artinya karomah? Karomah itu artinya adalah kemuliaan, kehormatan, anugerah. Itu pengertian secara bahasa. Kemuliaan, kehormatan, anugerah. Kalau arti karomah secara istilah, yaitu apa? Itu kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para waliullah, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh dan taat kepadanya. Berarti hamba Allah, waliullah, hamba Allah yang paling soleh dan taat kepadanya. Ya, ada atau bu? Kok tadi ada mukjizat, ini ada karomah? Ada. Kalau mukjizat tadi kan untuk siapa anakku? Untuk Nabi dan Rasul. Kalau karomah untuk siapa? Untuk hamba-hamba yang soleh, yaitu para waliullah. Dasarnya, yaitu dalil yang menunjukkan karomah terdapat di dalam surat Yunus ayat 62. Ya. Surat Yunus ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Artinya, ingatlah wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu dalil karomah terdapat di dalam surat Yunus ayat 62. Sekarang contohnya, siapa yang mendapat karomah itu, Bu? Waliullah. Contohnya, yaitu Sunan Kalijaga. Atau bisa juga disebut kalau kaitannya dengan SKI, yaitu Raden Sahid. Kenapa, Bu? Raden Sahid termasuk beliau mendapatkan karomah. Karena waktu pembuatan Masjid Agung Demak Bintoro. Tiangnya Masjid Agung Demak Bintoro itu kan ada 4 ya toh. Yang satu terdiri atas apa? Potongan-potongan kayu kecil yang kemudian ditumpuk-tumpuk, tatak-tatakan itu anak-anaknya. Tanpa menggunakan apa? Tanpa menggunakan lem. Jadi tatak-tatakan itu bekas kayu-kayu kecil-kecil itu ya, ditumpuk-tumpuk tanpa menggunakan lem perekat. Akhirnya jadilah tiang masjid yang besar dan kokoh. Berarti apa? Itu berarti Raden Syahid atau Sunan Kalijaga mendapatkan karomah. Itu contoh dari karomah. Sekarang kejadian luar biasa yang lain. Kedua apa? Ma'unah. Ma'unah. Apa arti dari ma'unah? Pertolongan. Secara bahasa adalah pertolongan. Kalau arti secara istilah, kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Nah, ma'unah ini diberikan kepada siapa? Ma'unah ini diberikan Allah
kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk kita. Kalau kita itu mempunyai amal ibadah yang baik, soleh, mungkin kalau kita mempunyai masalah-masalah, kita mendapatkan ma'unah dari Allah. Kita minta kepada Allah, pasti akan diberi. Nah, sekarang contoh dari ma'unah. Pada saat bencana tsunami, orang tua yang ada di dalam rumah terbakar. Pada saat terbakar ataupun pada saat banjir, dia bisa membobol pintu. Akhirnya orang tua yang dalam pikiran kita tidak mungkin orang itu akan sehat, akan selamat. Tapi kenyataannya manusia yang amal ibadahnya baik itu mendapat pertolongan Allah yang namanya ma'unah, yang akhirnya bisa selamat. Ya, itu yang ma'unah. Yang ketiga, kejadian luar biasa lainnya, yaitu irhas. Apa toh irhas itu? Irhas itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang calon nabi atau calon rasul sebelum diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Contohnya, nabi atau rasul yang mendapatkan irhas sebelum jadi nabi ataupun rasul itu siapa? Pada saat Nabi Isa. Nabi Isa waktu lahir langsung dia bisa bicara. Bicaranya jelas, tegas. Kalau manusia sekarang, manusia biasa-biasa ini anakku lahir, misalnya apa? Cuma nangis. Dia belum bisa bicara. Isa ini langsung bisa bicara. Bicara jelas, tegas. Selain itu, beliau dilahirkan tanpa ayah. Tadi adalah irhas. Berarti anakku, kalau mukjizat, saya ulangi, kalau mukjizat itu adalah kejadian luar biasa dari Allah pada Nabi dan Rasul. Kalau kejadian yang lain, kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada wali Allah, namanya adalah karomah. Kalau kejadian luar biasa diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang biasa, berarti namanya ma'unah. Kalau pada kejadian luar biasa kepada calon nabi, namanya adalah irhas. Oke, sekarang hikmah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa tuh hikmahnya? Hikmahnya yang pertama adalah mengalahkan musuh. Yang kedua, bagi orang yang percaya ada nabi akan memperkuat mengenai keimanan. Yang ketiga, bisa membuktikan kebenaran adanya rasul. Itu kalau adanya mukjizat. Yang keempat, bisa mempertebal keimanan manusia. Yang kelima, menjadikan manusia lebih dekat dengan Allah. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan. Karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Kita tidak takut akan ada kesulitan. Karena apa? Karena kita yakin Allah selalu memberikan jalan, memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Oke, anak-anakku semuanya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, yaitu berikan contoh dari mukjizat kauniyah. Yang kedua, berikan contoh dari mukjizat akliyah. Kita jelaskan. Yang ketiga, berikan contoh dari karomah. Yang keempat, berikan contoh dari ma'unah. Dan yang terakhir, yaitu berikan contoh dari irhas.
serta jelaskan. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya. Jangan sampai lupa kamu nanti mengerjakan tugasnya ini di e-learning bagian penilaian pengetahuan. Ya, di e-learning bagian penilaian pengetahuan. Dan jangan sampai lupa kamu nanti setelah selesai ini adalah kamu wajib like dan subscribe. Oke, anak-anakku, ini karena waktu sudah siang, kita akhiri. Selamat belajar, semoga sukses dan selamat mengerjakan tugas dengan baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.